Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Susanti, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Wonogiri. Mari kita refleksi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Siapakah sosok Ki Hajar Dewantara? Memiliki nama kecil Suwardi Suryaningrat, beliau merupakan Menteri Pendidikan pertama pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Beliau adalah aktivis dan pelopor pendidikan. Pada zaman kolonial Belanda, beliau mendirikan perguruan taman siswa untuk memberikan kesempatan kepada semua anak untuk memperoleh pendidikan. Atas jasa-jasanya dalam mengembangkan pendidikan, Ki Hajar Dewantara mendapatkan gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional dan tanggal lahirnya yaitu tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu asas trikon dapat dilambangkan sebagai sistem tata surya, di mana siswa digambarkan sebagai planet yang mengorbit pada matahari dalam garisnya masing-masing. Setiap planet berevolusi dengan kecepatan yang berbeda-beda, namun tidak pernah berhenti. Bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid dapat diwujudkan? Mari kita refleksikan pengembangan dan penerapan di sekolah maupun di kelas yang sesuai dengan konteks diri dan kondisi sosial budaya di daerah. Pendidikan yang berpihak pada murid menitik beratkan murid sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Setiap anak memiliki kemerdekaan untuk belajar. Belajar sesuai keinginan dan kemampuan alamiah yang terbentuk dalam dirinya. Proses pendidikan harus berpusat pada anak dengan memberikan kemerdekaan untuk tumbuh dan berkembang. Guru dan orang tua hendaknya memperhatikan bakat dan minat dan kemampuan masing-masing siswa untuk memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses belajarnya. Bagaimana karakteristik pembelajaran yang berpihak pada anak? Berikut refleksinya. Yang pertama adalah manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus berpihak pada murid. Pendidikan bertujuan agar anak selamat dan bahagia baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Anak adalah manusia merdeka, namun merdeka yang bertanggung jawab. Manusia yang merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Guru tidak boleh memaksa anak untuk menghasilkan karya yang sesuai dengan keinginan guru. Bisa saja dalam satu kelas siswa mengekspresikan karya dalam bentuk yang berbeda-beda. Misalnya, ada yang hobi menggambar, melukis, menyanyi, puisi, atau yang lainnya. Yang kedua adalah mengembangkan bakat dan minat. Pendidikan yang berpihak pada murid adalah pendidikan yang memperhatikan minat, bakat, dan kemampuan masing-masing murid. Yang ketiga adalah kodrat anak. Pendidikan yang berpihak pada murid adalah pendidikan yang dielaborasi terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Cara belajar murid sekarang ini tentu berbeda dengan murid zaman dulu. Saat ini sering kita lihat anak lebih menguasai teknologi dibandingkan orang tua. Dalam menggunakan media digital, kitalah yang harus adaptif terhadap zaman di mana anak sekarang tinggal dan tumbuh. Yang keempat adalah semboyan Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid terlihat dari jiwa yang tertuang dalam semboyan yaitu Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa,
Tutwuri Handayani, yang artinya di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Kesimpulannya, karena pendidikan adalah tuntunan, maka sebagai seorang guru, biarkan kekuatan kodrat yang ada pada anak tumbuh dengan bimbingan tuntunan yang baik dan juga berpihak pada anak. Jika pendidik diibaratkan sebagai petani, maka murid adalah benih-benih padi dan tuntunan adalah cara merawat dan memelihara benih agar dapat tumbuh menjadi baik dan tanaman menjadi tumbuh dengan subur. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.